Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Disinilah kami, mahasiswa dari Fakultas Teknik, menimba ilmu dan membangun masa depan. Tepatnya di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kami belajar bertumbuh. Dan hari ini kami berbicara tentang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 7 mahasiswa dengan semangat yang sama menyuarakan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Yeti dengan NIM 240204501012. Perkenalkan, nama saya Yusran Azhari dengan NIM 240204501020. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan dengan NIM 240204501018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ramadan dengan NIM 240204502012. Perkenalkan, nama saya Hamdan Azal Muslim dengan NIM 240204501015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaldi Amsir dengan NIM 240204501021. Perkenalkan, nama saya Sahra Sakia Ramadana dengan NIM 240204502009. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi benarkah keadilan itu sudah hadir di seluruh ruang kelas ini? Dari dunia pendidikan kini juga mencuri perhatian, bahkan masih banyak siswa yang harus melantai saat belajar karena ruang kelas yang rusak dan fasilitas yang tak memadai. Banyak sekolah masih kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang layak. Padahal, negara telah mengalokasikan anggaran melalui program Dana BOS. Dana BOS bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah seperti ruang belajar, alat tulis, dan juga honor untuk guru honorer. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit penyalahgunaan dana BOS yang mencuat ke publik. Dana tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan banyak yang diselewengkan. Selanjutnya, pemirsa, seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa tanpa pengawasan keadilan bisa raib. Total kerugian negara dari kasus korupsi dana BOS ini diperkirakan mencapai 398 juta rupiah. Saat ini tersangka berstatus buron dan belum memenuhi panggilan kepolisian. Kasih Humas Polres Goa AKP Hasan Fadli menerangkan dari hasil penyelidikan polisi, MS tidak pernah sekalipun mengikut sertakan bendahara atau pihak sekolah lainnya dan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada dinas terkait. Sehingga MS dianggap melanggar aturan Permendikbud RI nomor 20 tahun 2019 tentang tatanan dan penerimaan peserta didik baru.
Deh, panaslah kelas tadi. Padahal ada dana bos yang sudah dikasih sekolah ya. Iya toh, padahal setahu dana bos yang dari sekolah tak itu ratusan juta ki. Baru aku kelas tak begini terus jiwa. Ih, panas toh. Weh, lihat weh. Sekolah lain bagusnya semua kelasnya. Kita tidak ada perubahan. Jangan-jangan dananya tidak dipakai semestinya deh. Kalau begitu, ayo kalian pergi cari tahu. Ayo balik. Ayo. Positive thinking saja, mungkin belum cair dananya. Ih, nah sudah kau cari toki datanya dari dana bos sudah keluar. Tunggu kasih lihat kona. Mana? Harus kau lihat ini semua. Into sudah cair dari semester lalu. Bahkan ini sekarang semester berapa Mi? Semester berapa Mi sekarang? Baru sekarang kelas tidak ada. Mungkin ada yang tutupi. Gimana kalau ditanya dulu Pak kapan bagus di balik kelas tak? Kalau begitu besok ke ruang guru ki. Tapi jangan kayak asal menuduh dulu, harus ada bukti yang kuat. Ini tadi kasih buktinya. Atau mungkin pergi Miki periksa ki dulu dia. Konfirmasi Mi dulu. Iya dia. Besok baru ke ruang guru ki. Oh iya. Iya. Ayo minta Oke. Mi. Ayo lupa. Iya, baru ini tadi yang bukti ku dapat toh ratusan juta ki. Baru yang tercatat di sini cuman asli pengeluarannya weh. Tapi AC tak pelapon sama lantainya rusak dan diganti-ganti. Itu Mi. Kayaknya langsung Miki ke bapak tanya. Ya, ayo Pak, ayo. Ayo. Tapi Pak, kalau bertanya ini Pak tentang bagaimana ini fasilitas yang ada di sekolah ini Pak. Maka kami Pak cari bukti untuk mengangkat kasus ini Pak. Jangan bagaimana Pak? Nah ini hak kami Pak. Kalau begitu nanti Bapak bisa sama kepala sekolah. Kalau begitu baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai bisa. Ada yang berbahan. Berarti tidak sia-sia sih itu langkah. Karena peduli kowe. Keadilan sosial bukan soal semua dapat sama rata, tapi bagaimana hak-hak dasar rakyat dipenuhi, termasuk hak kami untuk belajar dengan layak. Keadilan sosial bukan berarti semua harus seragam, tapi semua harus dapat hak dasarnya secara adil. Transparansi anggaran adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah, sekolah, dan kita sendiri sebagai masyarakat. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti peduli, bertanya, dan berani bersuara ketika ada kejanggalan. Karena ketika anggaran pendidikan hilang, yang raib bukan hanya angka, tetapi juga masa depan. Mari kawal keadilan bersama demi pendidikan
yang lebih jujur dan merata.